Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazri Alifi dengan NIM 170401166. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai algoritma random forest mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Febi Apriwenando SPD MN. Random forest yaitu metode yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Random forest itu metode pembelajaran menggunakan pohon keputusan sebagai base classifier yang dibangun dan dikombinasikan. Random forest menggunakan Gini index diambil dari sistem chart untuk membangun decision tree. Nah, bisa kita lihat di sini adalah contoh gambar ini, yaitu merupakan random forest classifier, di mana di sini kita menggunakan 100 data atau datasetnya. N estimator di sini yaitu 10 di sini itu jumlah pohonnya. Bisa kita lihat di sini ada N1, N2, N3, N4 sampai N10, itu merupakan jumlah pohonnya. Dan di sini datanya itu ada 100. Jadi di sini ada 1 itu merupakan head speed dan 0 di sini merupakan non head speed. Kemudian kita kalkulasi di N1 atau di pohon pertama, yaitu ada 3/10, di N2 itu ada 6/10, di N3 itu ada 3/10, di N4 itu ada 2/10, di N5 itu ada 4/10 head speednya, di N6 itu ada 6/10, di N7 itu ada 3/10, di N8 itu ada 6/10, di N9 itu ada 4/10, di N10 itu ada 4/10 juga head speednya. Nah, di sini ini merupakan suatu gambar pohon keputusan. Dari tadi di situ jumlah pohonnya kita buat 10. Di situ ada N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 dan N10. Di sini itu 1 itu tadi itu head speed. Jadi itu true, benar head speed, dan 0 di sini non head speed. Jadi sama seperti yang tadi, N1 itu ada 3/10. N2 itu head speednya ada 6/10, N3 itu ada 3/10, N4 itu ada 2/10, N5 itu ada 4/10, N6 itu ada 6/10, N7 itu ada 3/10, N8 itu ada 6/10, N9 itu ada 4/10 head speednya, dan N10 itu ada 4/10 head speednya. Perhitungan random forest menggunakan Gini index. Jadi di sini kita menggunakan rumus atau perhitungan random forest menggunakan Gini index. Ini nih pada slide ini inilah merupakan contoh dari perhitungan Gini index. Gini T itu artinya Gini index, N itu jumlah kelasnya, PJ itu presentasi jumlah kemunculan kelas, N itu ukuran total semua dataset yang digunakan, N1 itu ukuran total semua dataset di kelas 1, dan N2 itu ukuran total semua dataset di kelas 2. Di sini kita menggunakan perhitungan akurasi menggunakan confusion metric. Jadi di sini untuk akurasi itu rumusnya itu jumlah data yang diprediksi secara benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan dan dikali 100%. Di sini ada TP itu true positif, TN itu true negatif, FP itu false positif, dan FN itu false negatif. Jadi confusion metric itu adalah suatu cara untuk mengukur hasil kerja klasifikasi. Selanjutnya itu ada perhitungan presisi menggunakan confusion metric. Jadi di sini presisi itu adalah perbandingan antara true positif dengan banyak data yang diprediksi positif. Jadi di sini sama seperti tadi, TP itu true positif, TN itu true negatif, FP itu false positif, dan FN itu adalah false negatif. Selanjutnya itu ada perhitungan recall menggunakan confusion metric. Jadi di sini true recall adalah perbandingan antara true positif dengan banyak data yang sebenarnya positif. Jadi sama seperti tadi, TP itu true positif, TN itu true negatif, FP itu false positif, dan FN itu false negatif. Selanjutnya itu ada perhitungan F1 score menggunakan confusion metric. Jadi F1 score adalah perbandingan rata-rata presisi dan recall. Jadi F1 di sini F1 score, precision di sini adalah presisi, recall di sini adalah recall. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu yang pertama persiapan dataset. Jadi di sini kita melakukan import dataset, di mana nanti dataset yang digunakan yaitu dataset
Twitter yang diberikan oleh Ibrahim dan Budi tahun 2019. Data yang diselect kali ini yaitu sejumlah 13.169 data. Dan di sini ada itu codingan untuk mengimport dataset, yaitu bisa kita lihat import dataset sama dengan dataset pdread.csp dan nama datasetnya itu redataset.csp. Selanjutnya itu ada pre-processing. Jadi pre-processing di sini nanti data yang akan diolah itu data yang terdapat pada kolom tweet. Text pre-processing di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada tokenisasi, steaming, filtering, stop word, cache folding, dan cleaning. Jadi tokenisasi di sini kita pecah satu persatu. Katanya contohnya nama saya Nazli Alifi dan menjadi nama, saya Nazli. Selanjutnya itu ada steaming. Steaming di sini penghapusan imbuhan dari kata-kata menjadi kata aslinya. Contohnya di, mem, an, dan lain-lain. Selanjutnya ada stop word, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna. Contohnya dan, atau, yang, dan lain-lain. Selanjutnya ada cache folding. Di sini kita mengkonversi huruf-huruf yang berada di dalam dokumen dengan format huruf besar atau uppercase menjadi huruf-huruf kecil atau lowercase. Contohnya di sini, saya suka main game online GTA, yang mana di awalnya itu terdapat huruf kapital dan di akhirnya itu ada GTA itu hurufnya uppercase semua. Setelah di cache folding menjadi saya suka main game online GTA. Jadi di sini menjadi kecil. Cleaning di sini membersihkan dataset dari kata-kata yang tidak diperlukan seperti simbol, angka, link URL, hashtag, serta mention. Nah, di sini bisa kita lihat pada codingannya, yaitu tahapan pre-processing. Di sini ada remove punctuation and capitalization, tanda baca dan huruf kapital, tokenizing, remove of stop word, sama steaming. Selanjutnya itu ada pembobotan TF-IDF. TF-IDF di sini digunakan untuk menentukan seberapa jauh keterhubungan kata terhadap dokumen dengan memberikan bobot setiap kata. Metode TF-IDF ini menggabungkan dua konsep frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Dan kita bisa lihat di sini pada codingnya, yaitu ada proses pembobotan TF-IDF di sini. Jadi di sini ada datasetnya kita gunakan 13.169. N-gram range-nya di situ ada 0 sama 1, yaitu kita mengapakan head speed dan non head speed. Selanjutnya itu ada tahapan klasifikasi random forest, di mana di sini klasifikasi random forest menentukan jumlah pohon atau N estimator. Di sini kita menggunakan 10 pohon dan kita bagi data training, kita menggunakan 80% data training dan 20% data testing, dan juga menghitung menggunakan confusion metric untuk akurasi dari random forest. Jadi hasil akurasi dari random forest dari 13.169 dataset yang digunakan, yaitu kita dapat klasifikasi itu 82,6%. Bisa kita lihat pada codingan di sini. Di sini kita menggunakan data training 80%, data testing 20%. Dan kita masukkan text set itu tuh data testingnya. Jadi kita split atau kita bagi data training dan data testingnya di sini. Kemudian di sini kita masukkan N estimator itu 10 atau jumlah pohonnya itu 10. Kriterionnya itu kita pilih entropi dan random state-nya 0. Maka di sini akan kita bisa lihat output dari confusion metric dari 13.169 dataset itu menghasilkan nilai presisi 82%, recall 90%, F1 score 86%, dan akurasi skor dari random forest itu 82,6%. Selanjutnya kita akan bahas mengenai codingnya sedikit. Jadi di sini kita mengimportkan library yang diperlukan terlebih dahulu seperti Pandas, NumPy, NLTK. From NLTK tokenize, di sini kita memerlukan library ini untuk melakukan tokenisasi. NLTK corpus import stop word di sini untuk melakukan removal stop word. NLTK steam porter di sini untuk melakukan steaming.
From scalar metric import confusion metric, di sini untuk menampilkan nilai dari confusion metricnya. From scalar feature extraction text import convectorizer. From scalar feature extraction text TF-IDF vectorizer, di sini untuk TF-IDF. From scalar model selection train test split untuk membagi data testing dan data trainingnya. From scalar metric import accuracy score, di sini untuk mengeluarkan nilai accuracy score. From scalar metric import F1 score, di sini untuk mengeluarkan nilai F1 score. From scalar metric import classification report, untuk mengeluarkan nilai klasifikasi. Dan from scalar ensemble import random forest classifier, ini untuk menampilkan nilai akurasi dari random forest classifier tersebut. Kedua itu ada melakukan import dataset. Di sini kita import datasetnya dengan nama dataset pdref CSP dengan nama re-dataset.csp, maka akan muncul datasetnya berjumlah 13.169 baris dan 13 kolom. Di sini yang ketiga kita akan hitung jumlah head speed pada dataset. Di sini kita mengeluarkan head speednya itu dari 13.169 dataset. Jadi di mana di sini head speednya itu labelnya 1, di sini ada 5.561 head speed dan 7.608 non head speed. Dan di sini kita mengambil kolom tweet pada dataset untuk text preprocessing. Nah, di sini kita remove of fluctuation and capitalization, tokenizing, remove stop word sama steaming. Dan ini hasil dari preprocessingnya. Selanjutnya itu ada proses pembobotan TF-IDF. Di sini kita menggunakan 13.169 dataset. Kemudian yang terakhir itu klasifikasi random forestnya. Kita menggunakan 80% data training dan 20% data testing. Dan di sini kita menggunakan N estimator, itu pohon, jumlah pohonnya sebanyak 10, kriterianya entropi dengan random state sama dengan 0. Dan kita lakukan train test split atau kita bagi data training dan data testingnya menggunakan confusion metric. Jadi di sini akan keluar output atau hasil dari nilai random forest akurasinya berjumlah 82,6% dengan nilai presisi 82%, nilai recall 90%, nilai F1 score 86%. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.